Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa kembali dengan saya Heri Purwanto di channel HPTH Official. Baik teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kembali soal-soal latihan untuk tes B3K tahun 2023 untuk guru agama Islam. Yang mana di sini kita akan membahas tentang soal-soal situasi kerja sederhana. Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar tidak ketinggalan setiap saya update video-video terbaru di channel ini. Baik teman-teman, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja pada pembahasan soal yang pertama ya. Baik, soal yang pertama. Nah, saat Anda mengajar pelajaran agama Islam, ada seorang siswa bertanya tentang makna tauhid dalam Islam. Sebagai seorang guru, apa yang harus Anda katakan? Yang A adalah menjelaskan bahwa tauhid adalah puasa wajib dalam Islam. Kemudian yang B, menjelaskan bahwa tauhid adalah konsep keesaan Allah dalam Islam. Kemudian yang C, menjelaskan bahwa tauhid adalah perayaan besar dalam Islam. Kemudian yang D, menjelaskan bahwa tauhid adalah nama surah dalam Al-Quran. Nah, di sini sudah ada beberapa option pilihan. Yang tepat itu tentunya adalah option yang B, yaitu menjelaskan bahwa tauhid adalah konsep keesaan Allah dalam Islam. Yang mana ini sesuai dengan pembahasan dari yang saya rangkum. Di sini tauhid adalah konsep dasar dalam Islam yang mengacu pada keesaan dan keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan. Nah, jawaban yang B adalah yang benar karena menjelaskan makna tauhid dengan tepat. Nah, kurang lebihnya seperti itu teman-teman. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, silahkan boleh ditambahkan di kolom komentar ya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Nah, selama pelajaran tentang Ramadan, ada seorang siswa bertanya tentang arti puasa dalam Islam, yang mana puasa dalam Islam hukumnya wajib bagi setiap muhallaf atau orang yang dikenai beban syariat. Selain itu, puasa Ramadan juga wajib bagi orang yang mampu melakukannya dan tidak terhalang haid dan nifas bagi perempuan. Nah, sebagai seorang guru, apa yang harus Anda katakan kepada siswa Anda? Yang mana di sini ada seorang siswa yang bertanya tentang arti dari puasa dalam Islam. Nah, kita lihat dari pilihan yang pertama, yang A, yaitu menjelaskan bahwa puasa adalah waktu untuk makan sebanyak-banyaknya. Kemudian yang B, sebagai seorang guru, saya menjelaskan bahwa puasa adalah kewajiban untuk menghindari makan dan minum selama bulan puasa serta menahan hawa nafsu. Kemudian yang C, menjelaskan kepada mereka puasa adalah waktu untuk berlibur dan bermain game. Kemudian yang D, menjelaskan kepada mereka puasa tidak memiliki arti khusus dalam Islam. Jadi jawabannya adalah yang pas itu adalah yang B, yaitu sebagai seorang guru bahwa puasa adalah kewajiban untuk menghindari makan dan minum selama bulan puasa serta menahan hawa nafsu. Yang mana di sini sesuai dengan pembahasannya, yaitu puasa adalah praktik penting dalam Islam, terutama selama bulan Ramadan, di mana umat muslim diwajibkan untuk menahan diri dari makan dan minum dan beberapa aktivitas lain selama periode tertentu. Jadi jawaban yang B adalah yang benar karena menjelaskan arti puasa dalam Islam. Mohon maaf ya teman-teman,
kondisi saya kurang begitu enak ya, kurang fit. Jadi mungkin suara agak terganggu teman-teman. Jadi mohon maaf apabila kurang jelas pembahasan soal kali ini. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Ya, soal berikutnya. Nah, pada saat Anda mengajar, ada seorang siswa bertanya tentang pentingnya zakat dalam Islam. Apa yang harus Anda katakan? Yang pertama, zakat adalah jenis puasa selama Ramadan. Yang B, zakat adalah sedekah yang diberikan secara sukarela. Kemudian yang C, zakat adalah kewajiban memberikan segala harta kepada yang membutuhkan dalam Islam. Kemudian yang D, zakat tidak memiliki peran penting dalam agama Islam. Nah, jawabannya adalah yang C, yaitu zakat. Zakat adalah kewajiban untuk memberikan segala harta kepada yang membutuhkan dalam Islam. Yang mana di sini sesuai dengan pembahasannya, zakat adalah salah satu dari 5 rukun Islam yang merupakan kewajiban memberikan sebagian dari harta yang dimiliki kepada yang membutuhkan. Nah, jawaban C adalah benar karena menjelaskan pentingnya zakat dalam Islam. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin ada tambahan dari teman-teman, boleh silahkan ditambahkan ya di kolom komentar. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, Anda adalah seorang guru agama Islam di sebuah sekolah menengah. Seorang siswa datang kepada Anda dan mengatakan bahwa dia merasakan dan stres karena tugas sekolah yang berat. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Nah, yang A mengatakan kepadanya untuk mengabaikan perasaannya dan fokus pada pekerjaannya. Kemudian yang B, mendengarkan dengan sabar, memberikan dukungan emosi, dan memberikan saran untuk mengatasi stres. Kemudian yang C, menyarankan siswa untuk meninggalkan sekolah dan menghentikan pendidikannya. Kemudian yang D, mengatakan kepada siswa bahwa stres adalah hal yang wajar dan harus diabaikan. Nah, di sini cara Anda untuk menangani situasi ini. Yang mana jawabannya tentunya adalah yang B, yaitu mendengarkan dengan sabar, kemudian memberikan dukungan emosional dan memberikan saran untuk mengatasi stres. Ya, dalam situasi ini tentunya yang terbaik adalah mendengarkan siswa dengan sabar, memberikan dukungan emosional dan memberikan saran yang dapat membantu siswa mengatasi stres. Nah, ini termasuk kepedulian terhadap kesejahteraan siswa adalah bagian penting dari tugas seorang guru. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya. Anda sedang mengajar pelajaran agama Islam di sekolah Anda, dan seorang siswa bertanya tentang berbagai cabang Islam. Nah, bagaimana Anda akan menjelaskan perbedaan antara Sunni dan Syiah kepada siswa tersebut? Yang A mengatakan kepada siswa bahwa perbedaan tersebut tidak penting dan tidak perlu dipelajari. Kemudian yang B memberikan penjelasan singkat tentang perbedaan antara Sunni dan Syiah, mencantumkan beberapa poin kunci. Kemudian yang C menyarankan siswa untuk mencari informasi di internet. Kemudian yang D menghindari menjawab pertanyaan siswa. Nah, di sini jawabannya adalah yang B ya. Yang mana kita memberikan penjelasan singkat tentang perbedaan antara Sunni dan Syiah. Kemudian mencantumkan beberapa poin kunci. Nah, kita bahas di sini sebagai guru. Anda harusnya memberikan penjelasan yang singkat namun informatif tentang perbedaan antara Sunni dan Syiah kepada siswa.
Nah, ini akan membantu siswa memahami perbedaan dalam agama Islam tanpa memperdalam perdebatan yang rumit ya. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, yaitu soal. Nah, seorang siswa datang kepada Anda untuk mengatakan bahwa dia tidak bisa memahami sebuah ayat dalam Al-Quran. Bagaimana Anda akan membantu siswa tersebut? Yang A. Menegur siswa karena tidak memahami ayat tersebut. Kemudian yang B. Memberikan penjelasan singkat tentang arti ayat tersebut. Yang C. Mendorong siswa untuk mencari tafsir Al-Quran dari sumber yang terpercaya. Kemudian yang D. Mengabaikan siswa dan meneruskan pelajaran. Nah, jawaban yang pas tentunya adalah yang C, yaitu mendorong siswa untuk mencari tafsir Al-Quran dari sumber yang terpercaya. Maka dalam situasi ini ya, yang terbaik adalah mendorong siswa untuk mencari tafsir Al-Quran dari sumber yang terpercaya. Nah, karena ini akan membantu siswa mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang ayat tersebut. Nah, kepedulian terhadap pemahaman siswa adalah penting dalam mengajar agama Islam tentunya. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, situasi ya, saat Anda mengajar pelajaran agama Islam, seorang siswa bertanya tentang pentingnya hadis dalam agama Islam. Bagaimana Anda akan menjelaskan pentingnya hadis kepada siswa tersebut? Yang A, Anda akan mengatakan bahwa hadis tidak penting dalam Islam. Kemudian yang B, Anda akan memberikan penjelasan singkat tentang hadis dan mengapa itu penting sebagai sumber ajaran Islam. Kemudian yang C, Anda akan meminta siswa untuk mencari informasi tentang hadis dari sumber lain. Kemudian yang D, Anda akan menghindari menjawab pertanyaan siswa. Ya. Dan yang pas jawabannya adalah yang B, yaitu Anda akan memberikan penjelasan singkat tentang hadis dan mengapa itu penting sebagai sumber ajaran Islam. Ya. Hadis adalah sumber penting dalam Islam yang memberikan ajaran dan tindakan Nabi Muhammad SAW sebagai guru. Anda harus memberikan penjelasan singkat tentang pentingnya hadis sebagai sumber ajaran Islam kepada siswa. Ya, ini merupakan tanggung jawab seorang guru ya untuk menjelaskan, yaitu pentingnya hadis dalam sebagai sumber ajaran Islam. Kita lanjutkan pada soal berikutnya. Nah, seorang siswa bertanya kepada Anda apa yang dimaksud dengan sunnah dalam konteks hadis. Bagaimana Anda akan menjelaskan konsep sunnah kepada siswa tersebut? Yang A, Anda akan mengatakan kepada siswa bahwa sunnah tidak ada dalam Islam. Kemudian yang B, Anda akan menjelaskan bahwa sunnah adalah tradisi masyarakat Islam. Kemudian yang C, Anda akan memberikan definisi yang tepat tentang sunnah sebagai tindakan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang D, Anda akan menyuruh siswa mencari tafsir tentang sunnah di internet. Nah, dalam konteks hadis, sunnah mengacu pada tindakan, perkataan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW. Sebagai guru, Anda harus memberikan definisi yang benar tentang konsep sunnah kepada siswa. Jadi yang pas jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, seorang siswa bertanya tentang kriteria keabsahan hadis. Bagaimana Anda akan menjelaskan kriteria tersebut? Yang A, Anda akan mengatakan kepada siswa bahwa tidak ada kriteria untuk menilai keabsahan hadis. Kemudian yang B, Anda akan memberikan daftar panjang kriteria tanpa penjelasan.
Yang C, Anda akan memberikan penjelasan singkat tentang kriteria keabsahan hadis seperti sanad dan matan. Kemudian yang D, Anda akan mengabaikan pertanyaan siswa. Nah, dalam Islam hadis dinilai berdasarkan kriteria keabsahan nih, termasuk sanad dan matan. Nah, sebagai guru, Anda harus memberikan penjelasan singkat tentang kriteria ini kepada siswa. Jadi jawabannya adalah yang C, teman-teman. Mungkin ada tambahan dari teman-teman atau koreksi dari teman-teman, boleh ya, silahkan dicantumkan di kolom komentar. Kita sharing di situ seperti biasa. Dan cantumkan juga teman-teman penjelasannya, supaya kita bisa saling mengoreksi ya teman-teman, apakah memang benar salah ataupun keliru dari saya untuk pembahasannya itu. Kita lanjutkan. Nah, seorang siswa bertanya kepada Anda apakah semua hadis yang ada dalam kitab-kitab hadis adalah benar dan dapat dijadikan pegangan. Bagaimana Anda akan menjawab pertanyaan siswa ini? Yang A, Anda akan mengatakan kepada siswa bahwa semua hadis adalah benar dan dapat dijadikan pegangan tanpa pengecualian. Kemudian yang B, Anda akan memberikan daftar panjang hadis yang dapat dijadikan pegangan tanpa penjelasan lebih lanjut. Kemudian yang C, Anda akan menjelaskan bahwa tidak semua hadis dianggap benar dan dapat dijadikan pegangan, dan ada kriteria tertentu untuk menilai keabsahan hadis. Kemudian yang D, Anda akan menyuruh siswa mencari jawaban di luar kelas. Nah, tidak semua hadis ya teman, tidak semua hadis yaitu dianggap benar dan dapat dijadikan pegangan dalam Islam. Ada kriteria tertentu untuk menilai keabsahan hadis. Nah, sebagai guru, Anda harus menjelaskan ini kepada siswa. Jadi jawaban yang pas itu adalah yang C, yaitu Anda akan menjelaskan bahwa tidak semua hadis dianggap benar dan dapat dijadikan pegangan, dan ada kriteria tertentu untuk menilai keabsahan hadisnya. Nah, mungkin hanya itu saja teman-teman pada kesempatan kali ini. Kita akan sambung lagi di video selanjutnya, di pembahasan soal selanjutnya. Mungkin ada tambahan dari teman-teman ataupun koreksi, boleh silakan disambung di kolom komentar ya. Dan mohon maaf karena memang kondisi saya kurang fit pada kesempatan kali ini, jadi mungkin suara saya agak terganggu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin hanya itu teman-teman dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm